wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ramadhan Fuad, NIM 18234023 dari kelompok 2. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang tesaurus dalam sistem temu kembali informasi. Pertama, pengertian tesaurus. Tesaurus berasal dari bahasa Yunani, yaitu tesauros, yang artinya kekayaan, harta, ataupun gudang tempat penyimpanan harta ataupun kekayaan. Sedangkan menurut Hornby, tesaurus adalah kamus kata-kata dan ungkapan yang dikumpulkan menurut persamaan arti dan sinonimnya. Dalam dunia perpustakaan, dokumentasi, dan informasi, tesaurus dapat diartikan menurut fungsi dan strukturnya. Menurut fungsinya, tesaurus adalah daftar istilah yang mengawasi kata-kata yang dipakai untuk menerjemahkan bahasa sehari-hari ke dalam bahasa sistem atau bahasa informasi. Sedangkan menurut strukturnya, tesaurus adalah daftar kata-kata yang dinamis dan terkendali yang berhubungan satu sama lain secara semantik dan secara umum mencakup bidang pengetahuan tertentu. Dari beberapa penjelasan di atas, dapat kami simpulkan bahwa tesaurus adalah himpunan kata-kata terkendali yang berhubungan satu sama lain secara semantik dan dapat dipergunakan untuk menerjemahkan bahasa sehari-hari ke dalam bahasa informasi atau bahasa sistem. Tesaurus sendiri berbeda dengan daftar tajuk subjek, kamus istilah, dan klasifikasi hierarkis. Perbedaan pertama yaitu perbedaan antara tesaurus dengan daftar tajuk subjek. Perbedaan pertama ialah istilah-istilah pada tesaurus yang berbentuk kata majemuk ditulis seperti apa adanya, sedangkan tajuk subjek bisa dibalik. Daftar tajuk subjek dalam penyajiannya terdiri atas satu bagian utama saja, yaitu susunan alfabetis, sedangkan tesaurus terdiri dari bagian hierarkis dan bagian alfabetis. Yang ketiga, daftar tajuk subjek kebanyakan digunakan dalam katalogisasi konvensional, sedangkan tesaurus digunakan dalam sistem terotomasi. Selanjutnya adalah perbedaan tesaurus dengan kamus istilah. Kamus istilah hanya memberikan definisi mengenai suatu istilah, sedangkan tesaurus memberikan definisi dalam rangka menunjukkan hubungan suatu istilah dengan istilah yang lain. Yang terakhir adalah perbedaan tesaurus dengan klasifikasi hierarkis seperti DDC dan UDC. DDC dan UDC berusaha menggambarkan keseluruhan hubungan hierarkis antara istilah yang terdapat di dalam klasifikasi tersebut. Sebaliknya, tesaurus hanya menggambarkan yang perlu-perlu saja. Selanjutnya adalah struktur tesaurus. Struktur tesaurus sendiri terdiri dari dua bagian, yaitu bagian hierarkis dan bagian alfabetis. Pertama adalah bagian hierarkis. Suatu tesaurus memang sejumlah istilah, mulai dari yang spesifik hingga yang paling umum. Istilah yang satu merupakan bagian dari istilah yang lainnya yang mengandung makna yang lebih luas atau yang paling luas. Menurut buku yang dikutip oleh Anwar, dikatakan bahwa kedudukan suatu istilah dalam hierarkis ditentukan berdasarkan aturan sebagai berikut. Yang pertama adalah hubungan genetik, merupakan hubungan antara istilah di mana makna istilah yang satu merupakan spesies atau jenis dari makna istilah yang lain. Contohnya adalah istilah banjir ditempatkan satu tingkat lebih spesifik di bawah istilah bencana alam, karena istilah banjir adalah jenis dari bencana alam. Yang kedua adalah hubungan partitif, merupakan hubungan antar istilah di mana yang satu mewakili istilah yang lain dalam satu makna. Contohnya hubungan rumah dan jendela. Yang kedua adalah bagian alfabetis. Bagian ini merupakan perubahan bentuk bagian hierarkis yang disusun secara alfabet serta diperlihatkan hubungannya dengan istilah lain berdasarkan tingkat kespesifikan makna. Istilah-istilah yang dipergunakan untuk menyatakan hubungan hierarkis dari masing-masing deskriptor serta penggunanya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah istilah use atau gunakan. Digunakan di belakang deskriptor yang tidak boleh dipakai dan menunjukkan harus menggunakan deskriptor lain. Contohnya itu administrasi personalia. Maka kata yang digunakan adalah persona pengelolaan kepegawaian. Yang kedua adalah istilah use for atau gunakan untuk. Menyatakan hubungan sebaliknya. Ia mengikuti deskriptor yang harus dipergunakan dan deskriptor yang dilarang untuk dipergunakan tercantum sesudahnya. Contohnya pengelolaan kepegawaian.
maka gunakan untuk administrasi personalia. Yang ketiga adalah istilah scope node atau ruang lingkup, menandakan diberikannya keterangan singkat untuk menggambarkan luasnya arti penerapan deskriptor ini. Contohnya administrasi pendidikan, ruang lingkupnya itu berhubungan dengan sebagian atau seluruh sistem pendidikan. Yang keempat adalah broader term atau istilah luas, menunjukkan bahwa istilah yang mengikutinya mempunyai arti yang lebih luas. Contohnya administrasi sekolah, istilah luasnya adalah administrasi pendidikan. Yang kelima adalah narrower term atau istilah khusus, menunjukkan bahwa istilah yang mengikutinya mempunyai arti yang lebih sempit. Contohnya perpustakaan, istilah khususnya adalah perpustakaan perguruan tinggi negeri. Yang keenam adalah istilah related term atau istilah berhubungan, menunjukkan pada satu istilah-istilah yang mempunyai arti serupa seperti penunjukan lihat juga yang bisa terdapat di dalam indeks. Berikutnya adalah komponen tesaurus. Tesaurus sendiri terdiri dari dua bagian utama, yaitu bagian deskriptor yang disusun menurut abjad dan daftar istilah yang merupakan panduan satu deskriptor. Berikutnya adalah fungsi tesaurus. Seperti kegunaan atau fungsi sebuah kamus atau daftar kata-kata adalah memberikan definisi atau penjelasan arti tentang kata atau istilah tersebut. Maka menurut Sri Royanti, tesaurus berguna untuk yang pertama itu membantu menentukan dan menemukan istilah yang diberi definisi tersebut. Kedua, sangat berguna bagi orang yang bertanggung jawab terhadap indexing atau retrieving dalam bidang tertentu. Yang terakhir adalah untuk mencapai standarisasi dan konsistensi dalam pengindeksan dokumen. Sekian materi yang saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Jika terdapat ketidakjelasan atau kesalahan dalam penyampaian, saya mohon maaf. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang tujuan dari tesaurus. Menurut Encyclopedia of Library and Information Science, tesaurus memiliki 4 tujuan utama. Yang pertama yaitu untuk memberikan gambaran tentang bidang ilmu pengetahuan tertentu. Di sini menunjukkan pengertian bahwa ide tentang konsep yang saling berhubungan untuk membantu pengindeksan atau peneliti dalam memahami struktur bidang ilmu pengetahuan tertentu. Yang kedua yaitu untuk menyediakan kosakata yang standar untuk bidang subjek tertentu, sehingga dapat dipergunakan oleh para pengindeks untuk mengindeks sebuah dokumen. Ketiga yaitu untuk menyediakan sebuah sistem referensi antara istilah yang telah dipastikan hanya mempunyai satu bentuk sinonim yang digunakan untuk mengindeks sebuah dokumen. Yang keempat yaitu untuk menyediakan panduan bagi para pemakai sistem, sehingga mereka dapat memakai istilah yang benar dalam menelusur informasi yang ingin mereka cari. Selanjutnya yaitu manfaat dari penggunaan tesaurus. Secara umum, penggunaan tesaurus memiliki 4 manfaat. Yang pertama yaitu menyediakan sebuah kosakata yang berstandar untuk bidang tertentu, sehingga para pengindeks dapat secara konsisten menetapkan istilah yang dipakai sebagai pengindeksan. Yang kedua, menjadi sebuah panduan bagi pengguna sistem informasi. Jadi ketika memilih istilah untuk dipergunakan dalam pencarian berdasarkan subjek yang telah ditentukan. Yang ketiga yaitu menjadi sumber bagi istilah-istilah yang ada dan terstandarisasi di bidang pengsubjekan tertentu. Yang keempat yaitu menyediakan hierarki berkelas sehingga sebuah proses pencarian dapat diperluas dan dipersempit. Jadi dengan adanya tesaurus, maka pencarian dapat diperluas dan dipersempit berdasarkan sinonim yang telah ada. Selanjutnya yaitu peranan dari tesaurus. Yang pertama yaitu sebagai sarana temu kembali informasi yang berbasis komputer. Dengan adanya tesaurus, maka kosakata yang telah dientrikan ke dalam komputer ketika dicari oleh para pencari informasi, maka informasi tersebut dapat keluar berdasarkan istilah yang telah dientrikan di awal. Kemudian yaitu sebagai pedoman dalam mengolah dokumen seperti pembuatan indeks dan penentuan tajuk. Dengan adanya tesaurus, maka dokumen-dokumen yang sejenis dapat dimasukkan ke dalam subjek tertentu sehingga dapat ditemukan dengan mudah. Kemudian mempermudah dalam mengelola data yang telah ada. Dengan adanya pedoman tesaurus, maka data-data yang telah ada bisa dikelompokkan berdasarkan subjek-subjeknya.
Kemudian yaitu mempercepat ditemukannya informasi yang dicari. Dengan adanya thesaurus, maka informasi-informasi yang kita cari bisa digunakan menggunakan istilah, dan informasi tersebut apabila kata kunci atau istilah yang kita masukkan benar, maka informasi tersebut akan mudah untuk didapatkan dan dicari. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Saya akan menjelaskan apa itu sistem dan apa itu informasi. Dalam makalah kami mengutip pendapat dari Yusrawati yang berjudul Strategi Pengembangan Sistem Temu Kembali Informasi Berbasis Image di Perpustakaan Perguruan Tinggi. Sistem menurut Yusrawati adalah jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau untuk menyelesaikan suatu sasaran yang tertentu. Jadi dapat disimpulkan, sistem adalah sekelompok komponen atau elemen yang digabungkan menjadi satu untuk mencapai tujuan tertentu. Selanjutnya adalah informasi. Informasi menurut Yusrawati adalah data yang diolah menjadi bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi penerima informasinya. Sumber informasi adalah data. Data adalah kumpulan fakta dari suatu kejadian-kejadian dan kesatuan yang nyata. Data dapat berupa angka-angka yang diolah menjadi suatu informasi. Suatu informasi dikatakan berguna apabila mempunyai kualitas sebagai berikut. Yang pertama yaitu akurat. Berarti informasi harus bebas dari kesalahan-kesalahan dan tidak menyesatkan bagi penerima informasinya. Yang kedua yaitu relevan. Relevan adalah kesesuaian antara informasi dengan masalah yang akan dipecahkan berdasarkan informasi tersebut. Baik, sekian presentasi dari saya. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, saya Dharma Yudhika. Saya akan melanjutkan presentasi dari saudara Febrina Khairunisa, yaitu mengenai dua hal. Yang pertama mengenai sistem informasi dan yang kedua mengenai temu kembali informasi. Baiklah, yang pertama saya akan mengupas mengenai sistem informasi. Sistem informasi ini adalah gabungan antara teknologi informasi dan juga orang-orang yang menggunakan teknologi informasi ini. Di sini sistem informasi ini tidak hanya berhubungan dengan orang-orang yang menggunakan untuk bagian informasi saja, tetapi bagian seluruh aktivitas yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari ataupun yang lain. Ada juga yang menyebutkan mengenai sistem informasi ini yaitu gabungan antara manusia, perangkat lunak, perangkat keras, dan jaringan komunikasi dan sumber data dalam mengumpulkan, mengubah dan menyebarkan informasi dalam suatu organisasi. Bisa disimpulkan yaitu sistem informasi ini tidak hanya berhubungan dengan orang-orang yang untuk bagian informasi saja, tetapi seluruh bagian aktivitas dalam sehari-hari pun bisa menggunakan sistem informasi ini. Ada 4 langkah dalam membangun suatu sistem informasi ini. Yang pertama yaitu menentukan serta mengubah masalah. Yang kedua menyediakan solusi alternatif. Yang ketiga memilih solusi. Dan yang keempat mengimplementasikan solusi yang dipilih. Itu ada 4 langkah dalam menentukan atau membangun suatu sistem informasi. Yang kedua yaitu mengenai temu kembali informasi. Temu kembali informasi ini disebut juga dengan information retrieval. Sistem temu kembali informasi ini digunakan untuk menentukan kembali informasi-informasi yang relevan terhadap kebutuhan pengguna dari suatu kumpulan informasi secara otomatis. Di sini jika kita dalam suatu perpustakaan, kita akan lebih mudah menemukan informasi yang kita cari, yaitu menggunakan temu kembali informasi ini, atau disebut juga dengan information retrieval. Selanjutnya yaitu kebutuhan dari pengguna. Kebutuhan dari pengguna itu disebut dengan query. Di sini temu kembali informasi akan mencerna semua query yang dimasukkan oleh pengguna, kemudian dicarikan informasi yang dibutuhkan,
kemudian dikeluarkan informasi yang mengenai hal-hal yang ditanyakan oleh pengguna tersebut. Dalam temu kembali informasi ini bertujuan untuk memudahkan pengguna dalam menemukan informasi yang dicarinya. Itu saja presentasi dari saya, materi yang saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Baiklah, saya Sri Rahmatika Dewi. Di sini saya akan melanjutkan hasil presentasi dari kelompok kami. Saya akan menjelaskan tentang sistem temu kembali informasi dan tujuan dan fungsi sistem temu kembali informasi. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang sistem temu kembali informasi. Sistem temu kembali informasi adalah suatu proses mengidentifikasi, mengenali, dan memanggil kembali dokumen tertentu dalam rangka memberikan jawaban atas permintaan informasi. Kemudian, menurut Lensker, pada tahun 1998, sistem temu kembali informasi adalah suatu proses pencarian dokumen dengan menggunakan istilah-istilah pencarian untuk mendefinisikan dokumen sesuai dengan subjek yang diinginkan. Sedangkan menurut Sulistyo Basuki pada tahun 1991, sistem temu kembali informasi adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk menyediakan dan memasok informasi bagi pengguna sebagai jawaban atas permintaan berdasarkan kebutuhan pengguna. Sistem temu kembali informasi berguna untuk menemukan kembali informasi-informasi yang relevan terhadap kebutuhan pengguna dari suatu kumpulan informasi secara otomatis. Jadi dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa sistem temu kembali informasi adalah proses pencarian, pengidentifikasian, penemuan, dan pemanggilan kembali bahan informasi atau dokumen yang bersifat relevan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan yang biasanya disimpan di dalam komputer berdasarkan kebutuhan pengguna. Baiklah, yang kedua, saya akan menjelaskan tentang tujuan dan fungsi sistem temu kembali informasi. Sistem temu kembali informasi didesain untuk menemukan dokumen yang dibutuhkan oleh pengguna. Jadi, menurut Belkin dalam Hastuti pada tahun 2017, sistem temu kembali informasi bertujuan untuk yang pertama, menjembatani pengguna dengan sumber informasi yang tersedia dalam situasi seperti penulis mempresentasikan sekumpulan ide dalam sebuah dokumen menggunakan sekumpulan konsep. Kemudian yang kedua, untuk menjembatani pengguna dengan sumber informasi yang tersedia dalam situasi terhadap beberapa pengguna yang memerlukan ide yang dikemukakan penulis tersebut, tetapi mereka tidak dapat mengidentifikasikan dalam menemukannya dengan baik. Kemudian yang ketiga, bertujuan untuk mempertemukan ide yang dikemukakan oleh penulis dalam dokumen dengan kebutuhan informasi pengguna yang dinyatakan dalam bentuk pernyataan atau query. Kemudian fungsi dari sistem temu kembali informasi. Menurut Lester dan Ken dalam Hastuti pada tahun 2017, fungsi dari sistem temu kembali informasi adalah satu, mengidentifikasi sumber informasi yang relevan dengan minat masyarakat pengguna yang ditargetkan. Kemudian yang kedua, menganalisis isi sumber informasi atau dokumen. Kemudian yang ketiga, mempresentasikan isi dokumen dengan cara tertentu yang memungkinkan untuk dipertemukan dengan pertanyaan atau query pengguna. Kemudian yang keempat, mempresentasikan pernyataan pengguna dengan cara tertentu yang memungkinkan untuk dipertemukan dengan sumber informasi atau dokumen yang terdapat dalam basis data. Kemudian yang kelima, mempertemukan pernyataan pencarian dengan data yang tersimpan. Kemudian yang keenam, menemukan kembali informasi yang relevan. Yang ketujuh, menyempurnakan unjuk kerja sistem berdasarkan umpan balik yang diberikan oleh pengguna. Kemudian yang terakhir, mempertemukan pertanyaan pencarian dengan data yang tersimpan dalam basis data. Baiklah, saya akan melanjutkan penyampaian materi terakhir, yaitu penggunaan thesaurus dalam sistem temu kembali informasi di perpustakaan. Thesaurus merupakan kesamaan satu kata dengan kata lainnya. Jadi
Thesaurus itu memiliki kaya dengan kosakata gitu. Contohnya jika kita ingin mencari istilah tentang perpustakaan, maka thesaurus otomatis akan menghubungkan kata perpustakaan tersebut dengan informasi, kearsipan, ataupun dengan komunikasi gitu. Pokoknya kata yang kita cari itu dihubungkan dengan kata yang memiliki hubungan gitu. Dalam perpustakaan itu seharusnya memiliki daftar-daftar thesaurus dalam sistem temu kembali informasi. Contohnya yaitu adanya opak gitu. Jika kita memasukkan kata kunci tentang informasi, nanti jika opaknya itu didukung oleh thesaurus, maka thesaurus akan menghubungkan kata kunci tersebut dengan kata kunci yang lain seperti perpustakaan itu, karena informasi dengan perpustakaan itu sering dikaitkan itu. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jadi kesimpulannya itu thesaurus itu merupakan kesamaan kata dari satu kata dengan kata lainnya itu. Contoh pemanfaatan thesaurus dalam perpustakaan yaitu dalam pemanfaatan opak itu. Jika opaknya didukung oleh thesaurus, maka otomatis opak tersebut akan kaya akan kosakata itu. Jadi memudahkan pemustaka untuk mencari kata kunci yang dia butuhkan. Sekian, terima kasih.